Oke, saya tadi sempat menyaksikan di online ya, jumlah peserta yang melihat secara online berangsur-angsur menurun ya, dan orang yang menghadiri ibadah secara onsite berangsur-angsur bertambah. Oleh sebab itu saya berharap yang online bisa segera bergabung. Ya, apalagi kalau kita mendapatkan satu tempat yang lebih bagus lagi, lebih luas lagi, saya harap kita bisa 100% onsite ya. Hadir tatap muka semua. Amin. Itu membuktikan kita sudah pulih. Itu membuktikan juga kita sudah bisa bertemu, melepas kangen ya setiap minggu. Ya, saya kangen kepada saudara. Oke, hari ini saudara, saya ingin membagikan sesuatu yang bagi saya pribadi sangat-sangat menarik. Bukan hanya menarik, tetapi sangat-sangat powerful. Sangat-sangat berkuasa, sangat-sangat mengubah hidup saya. Saudara siap? Lebih kurang 2 jam, saudara. Iya. Saudara kalau search di Google, ya kan, banyak notes khotbah. Orang sudah banyak khotbah, ya catatannya itu ditaruh di Google. Pokoknya kalau saudara rajin mencari, pasti dapat gitu. Mungkin saudara bisa cek apakah Pastor Iskandar hari ini sharingnya juga di copy dari Google, ya kan. Tapi bagaimanapun saudara kalau cari, saya ingin sharing ini. Ternyata di kitab Yohanes, Yesus pernah menyampaikan perkenalan dirinya sebagai aku adalah titik-titik, aku adalah titik-titik. Ada 7 kali saudara. Dan itu sudah jadi tema khotbah. Ya. Kalau saudara cari ada itu semua. Tapi hari ini baiklah kita masuk kepada pembacaan firman tanpa praduga. Tanpa mencoba ini kira-kira arah kemana. Karena bagi saya, gereja kalau tidak mengenal Yesus, nggak ada poin saudara. Nggak ada poin, terlalu banyak saya menonton khotbah, itu nggak cerita tentang Yesus. Tidak ubahnya dengan motivasi. Kadang-kadang saya pun di kantor kalau dengar orang motivasi, kadang-kadang kayak khotbah. Jadi saya nggak bisa membedakan sekarang kalau orang bicara di depan, itu sedang membagikan firman Tuhan atau sedang coba menguatkan orang sebagai seorang motivator. Saya nggak tahu lagi, kecuali satu hal yang saya tahu. Kalau dia memperkenalkan Yesus, maka itu adalah firman Tuhan. Amin. Oke, hari ini mari kita masuk di akulah titik-titik yang pertama. Di Yohanes 6. Jadi ini ada 7 box. Karena 7 kali Yesus mengatakan akulah, akulah, akulah. 7 kali, jadi ada 7 box, makanya saya bilang 2 jam. Tergantung penerimaan kita. Kalau cepat, saya juga cepat ya mungkin setengah jam selesai juga sih. Oke, kita mulai dari ayat 25. Yohanes pasal 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, karena ini setelah Yesus memberi makan kepada mereka, banyak sekali mereka makan ya. Dan maka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ya kan, mereka nggak tahu kapan Yesus kok bisa ada di sini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Kenapa Yesus mengatakan kalian datang itu, mengikuti aku itu bukan karena melihat tanda. Sebenarnya orang Yahudi hanya bisa mengenali Yesus adalah Mesias melalui tanda-tanda seperti yang dinubuatkan di kitab para nabi. Bukan soal makan. Tapi mereka mengikuti Yesus, toh bukan mengenali Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengikuti Yesus karena mereka melihat, wah Yesus bisa bikin mujizat, memberi makan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Mereka sudah makan roti dan menjadi kenyang. Dan mereka akan lapar lagi dan pengen lagi. Makanya datang lagi kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan, bukan karena tanda, tapi karena roti. Ya. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Tuhan Yesus masih masuk ke level mereka untuk berbicara. Kalau memang targetnya roti, mari saya beritahu roti seperti apa gitu loh. Jadi saya bangga kepada Yesus Tuhan kita, karena Dia itu nggak pernah berbicara hanya kata zaman sekarang itu, orang zaman sekarang mengatakan suruh sendiri. Pokoknya dia ngomong, orang nggak ngerti, pokoknya ngomong. Memang firman Tuhan kadang-kadang kita nggak paham. Tapi ini sangat gampang saudara.
Dia sudah tahu orang banyak itu datang bukan karena tanda, sehingga kalau tanda pasti mereka tahu dia Mesias. Tapi bukan, tapi karena roti. Maka dia bahas. Ya, bekerjalah katanya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Minggu lalu saya mengatakan, ingat, mengerjakan hal yang tidak kekal untuk hal yang kekal. Betul kan? Maka kita bukan bekerja untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Di sini memang saya mau unboxing atau kita buka kupas satu persatu, akulah, kata Yesus, akulah roti misalnya. Setiap kali kita kupas, kita lihat background-nya. Tidak satu pasal memang, tapi pada saat Yesus mengatakan itu, atas dan bawah itu kira-kira di ayat itu dia sedang bahas apa dan dia memperkenalkan siapa. Saya merasa signifikannya itu bukan soal sekedar akulah roti, maka begini, bukan. Tapi dia selalu memperkenalkan Bapaknya. Dia selalu memperkenalkan Tuhan sebagai Bapa. Dan apa yang dia kerjakan sebenarnya dia lihat Bapa dan dia kerjakan sebagai manusia. Memang dia Allah ya, memang dia Tuhan. Tapi waktu dia jadi manusia, murni memang manusia. Cuma bukan murni yang kawan kita. Persis Tuhan Yesus pada waktu itu memang manusia 100%. Dan sebagai manusia itu 100%, dia mengerjakan segala sesuatu. Dan yang dia kerjakan ternyata dia lihat Bapaknya. Dan dia selalu ulang-ulang seperti itu saudara. Termasuk 7 box ini yang kita buka. Dia selalu mengatakan soal Bapa. Bahkan dia bilang, makanan apa yang bertahan sampai kekal? Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa. Allah yang dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Jawab Yesus, inilah pekerjaan ku kehendaki, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Ya, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Jadi bagi mereka bahkan tanda itu tidak lepas dari makanan. Yang mereka cerna adalah oke, kalau Yesus meminta mereka bekerja bukan untuk makanan yang tidak kekal tapi untuk yang kekal. Oke, kami paham. Di masa lalu kami pernah dengar, nenek moyang kami pernah cerita bahwa di padang gurun sana, ya kan waktu nenek moyang kita keluar dari Mesir mau masuk ke Kanaan itu kan mereka diberi mana dari surga. Kami tahu, kamu kasih tanda apa Yesus? Kan gitu. Mereka pengen tahu tanda apa yang Yesus bisa perbuat. Kalau tentang mana, tentang roti. Oke, ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku. Dan di poin ini dia sedang memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup, tapi yang memberikan tetap Bapa, saudara. Jadi bagi saya kalau khotbah-khotbah membawa orang kepada Kristus, tapi Kristus bawa orang kepada Bapa, saudara. Amin. Karena memang Tuhan ingin kita jadi anaknya. Nah, terus Yesus apa? Ya Yesus itu anak. Kita ada dalam Yesus sehingga kita jadi anak. Dan itu sudah Yesus sampaikan waktu itu. Nah ini box yang pertama. Katanya karena memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Ini sangat familiar kalau orang bicara sama Yesus kayak perempuan Samaria kan. Oh ada ya air hidup ya, berikan aku air itu. Nah ini, ada ya roti hidup ya, berikan roti itu kepada kami senantiasa. Kenapa? Karena senantiasa, karena mereka waktu di padang gurun memang harus makan. Dan tidak ada hal yang memungkinkan pada zaman itu mereka membawa tepung gandum yang cukup untuk 40 tahun kepada kemarin Yoel ya, jadi ensiklopedia saya. Berapa juta orang itu? Orang Israel keluar dari Mesir?
2,5 juta sampai 3 juta ya. Nah, ensiklopedia saya. Di sekolah Alkitab dia yang suka jawab yang berhubungan dengan statistik, saudara ya. Bayangkan, kita berapa persen yang ada di sini. Ngurusin makan siang itu ribet kan. Apalagi 2,5 juta sampai 3 juta. Dan selama 40 tahun makan roti, kalau bawa tepung berapa ton? Nggak bisa ton juga itu. Ngeri sekali. Ya kan? Bahan makanan pasti lebih berat dari berat badan orang itu. Untuk 40 tahun, pastilah. Nggak mungkin kita makan beras sebanyak 100 kilo kayak saya. Nggak mungkin. Pasti udah tontonan saya habisin beras selama 40 tahun. Berapa ton beras saya habisin. Kalau mau bikin roti di tengah padang gurun, nggak mungkin. Nggak mungkin bawa bahannya pun nggak mungkin, saudara. Makanya mereka minta, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ini box yang pertama. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Berarti, kalau saya baca seperti ini ya saudara ya, dia bilang, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Berarti datang pada Yesus itu kayak makan, saudara. Karena katanya, kalau datang kepadaku, tidak lapar lagi. Berarti kan datang kepada Yesus itu seperti makan, amin. Dan roti itu berbicara tentang satu kehidupan. Kenapa? Bagi saya roti itu bukan kita hidup untuk roti, bukan. Tapi ini roti ada untuk kita bisa hidup. Jadi selama kita masih bisa hidup, ya kan, kita butuh roti. Supaya kita bisa tetap hidup, kita butuh roti. Oke, saya ubah kata rotinya jadi Yesus. Sepanjang kita masih hidup, kita butuh Yesus. Supaya kita tetap hidup, kita butuh Yesus. Kalau kita datang kepada Yesus, kita enggak lapar lagi. Amin. Saya enggak tahu kita bisa tahan hidup selama berapa tahun lagi. Ya kan? Kalau kita panjang umur 120 tahun, siapa yang amin? Amin ya. Iya. Kalau enggak sakit-sakit. Saya bayangkan ya, kalau kita enggak sakit pun ngomong pasti agak lambat. Kalau udah mulai 90 tahun udah mulai lambat, ngomong udah mulai lambat, udah lihat anak cucu udah banyak banget sampai lupa nama cucunya. Udah tua banget itu, udah 90 tahun, 100 tahun ya kan. Katakanlah nggak sakit ya kan. Tapi ngelihat cucu saking banyaknya gitu kan. Kayak pasir di laut ya, pasir di pantai kan. Bosan gitu. Udah mulai bosan gitu kan, udah puas. Oke, itulah namanya umur panjang. Ya, dan kita butuh Yesus untuk itu. Amin. Enggak ada. Jadi roti itu kalau bahasa zaman sekarang untuk kita yang ada di Medan mungkin sulit relevan. Pak, kita mana mungkin makan roti terus? Enggak cocok itu. Belum pas kalau belum makan nasi. Gantilah jadi nasi. Karena mereka itu makanan pokoknya memang roti, saudara. Kayak nasi bagi kita. Harus 3 kali sehari kan? Ya kan? Ya kan, kalau misalnya udah 2 kalinya roti atau mie, nggak cocok rasanya. Harus 1 itu nasi harus, biar nendang. Jadi, Yesus itu gitu loh. Bagi kita mungkin yang lebih gampang terima itu nasi. Kalau roti susah. Kita bayangkan roti, makanya kita harus tahu makna dari roti itu adalah supaya mereka tetap hidup. Selama padang gurun, mereka ada di padang gurun. Kalau nggak ada roti, nggak mungkin mereka hidup. Jadi kalau kita jalan di muka bumi ini selagi kita masih ada nafas, saudara menganggap ini padang gurun, enggak usah khawatir. Selama saudara datang kepada Kristus, itu sedang makan roti. Amin. Itu manna surgawi. Amin. Nah sekarang gimana bentuknya? Pastor, makan Yesus itu gimana caranya? Yesus adalah roti, gimana makan Yesus ini sekarang sehari-hari? Saudara, ada yang namanya Alkitab. Baik digital maupun yang dicetak, ya kan? Kalau yang digital ya makan, maksudnya dibaca ya, dibaca. Nah kalau lapar itu makan, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku ya tidak akan haus, berarti percaya pada Yesus seperti minum. Ya kan? Kalau kita datang kepada Yesus tapi tidak percaya, keselak kita. Makan enggak minum ya. Betul enggak?
kayaknya nggak ada di Google ini, coba sedang. Ya kan, kalau misalkan dia bilang barang siapa datang kepadaku ya tidak akan lapar lagi, berarti datang kepada Yesus adalah seperti makan. Kalau dia bilang barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi, berarti percaya pada Yesus seperti minum. Maka makan dan minumlah sepuasnya, saudara. Datang dan percayalah pada Kristus sepuasmu, saudara. Maka sepanjang hidupmu akan penuh. Amin. Amin, luar biasa. Ya, kameramen kita sampai, semangat sekali. Semangat, makanya saya bilang, saya juga semangat, saudara ya. Kemudian, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Oh, AGF nggak ada orang kayak gitu. Tak melihat aja percaya. Mereka udah lihat pun nggak percaya. Kalau kita nggak lihat pun udah percaya. Amin ya. Ya, saya nggak bilang sih yang nonton online kalau datang seperti makan, enggak ya. Saudara, ikut aja firman Tuhan, terus itu seperti makan juga, saudara. Tapi ingat minum, ingat percaya. Jangan cuma dengar tapi nggak percaya, keselak. Makanya banyak orang mempelajari teologi ya, tapi nggak percaya, keselak sendiri. Akhirnya apa? Tak ada Tuhan itu kayaknya. Sudah ku pelajari semua. Udah ku lihat ensiklopedia, udah ku tanya, tak ada yang memuaskan aku. Orang nggak percaya, gimana bisa puas? Ujung-ujungnya keselak. Makan dan minumlah, saudara. Amin. Oke, box yang kedua. Box yang kedua ada di Yohanes 8. Ayat berapa ini? Sebentar saya lihat dulu. Oke, ayat 12. Ini sebenarnya rangkaian dari perjalanan Yesus. Karena di sana kan katanya, titik 2. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, di sana ada orang Farisi menjawab-jawab dia. Tapi maksud saya adalah, apa fungsi terang? Ketika saudara hidup di atas muka bumi ini, kalau tak ada terang, berarti gelap ya. Nah, kalau gelap, saudara ngapain? Berarti enggak ngapa-ngapain kan? Itu sebabnya ketika kita enggak ada terang, saudara, dalam hidup kita, apapun yang kita kejar dalam hidup ini, enggak jelas. Enggak jelas. Sampai akhir hayat, meninggal. Ngapain ya kemarin ya? Dari lahir, sampai gitu. Dari lahir nangis ya. Yang lahir yang nangis, ya kan? Waktu mati, yang ditinggal yang nangis. Nah, cuma masalahnya sepanjang itu lahir dan mati, antara itu, ya kan? Antara itu tanpa terang, nggak tahu ngapain. Tidak jelas, tidak bisa melihat apa-apa, tidak tahu mau ngapain, mau jalan kemana nggak tahu, arah tujuan tidak ada, karena nggak ada terang. Coba kalau kita kasih tugas ya kan, kita dilempar ke sebuah ruangan, tapi nggak pernah lihat. Nggak pernah kasih penerangan, pokoknya masuk aja, ruangannya gelap, terus kita bilang, Pak Arnold jadi kepala proyek. Pak Arnold, ini tolong Bapak bawa kumpulan ini AGF ya, masuk ke ruangan gelap itu, set up kan ruang ibadah di sana. Pak, kursinya mana? Ada itu di dalam, gitu kan. Semua sudah ada di dalam. Oh gitu ya, oke. Raba-raba lah dia kerjainnya semua. Tiba-tiba dinyalain lampu, barulah bersalahan semua. Podiumnya hadap dinding. Pembicaranya hadap dinding yang lain, ya kan. Pemain drum hadap dinding juga, ya kan. Kalau nggak bisa lihat di mana ada dinding pun nggak bisa lihat. Nggak ada terang. Arah tujuan nggak jelas. Tadi aku belok udah berapa derajat ya. Nggak tahu. Jalan yang disangka lurus, ujungnya maut. Nggak ada yang tahu. Kenapa? Kalau nggak ada penerangan. Coba kalau kita nyetir, tahu memang kita mau ke Brastagi, tapi nggak boleh ada terang. Gimana tuh? Maksud juga. Nah, berarti bukan nggak jelas ya, jelas mati. Kalau nggak ada terang, bukan nggak jelas, justru jelas, tapi jelas binasa. Ya, kenapa? Katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan.
Dulu pastor saya mengatakan, ikut Tuhan Yesus ya. Kita hidup ini sederhana, apa? Ikut saja Tuhan Yesus. Saya nggak ngerti kan, ikut Tuhan Yesus, ikut kemana? Yesus ada di mana pun saya nggak tahu, ikut Yesus. Karena katanya kalau ikut Yesus terang. Kan gitu. Jadi maksud saya gini ya, di dunia ini, kita pun kadang-kadang memang nggak tahu kok arahnya. Kita pun memang nggak tahu ya besok apa yang terjadi. Tapi pada saat mata kita, karena namanya ikut Yesus, matanya tertuju pada Yesus dong. Nggak mungkin ikut Yesus matanya tertuju pada orang lain. Kan nggak mungkin. Namanya ngikut orang ya pasti matanya tertuju. Misalnya saya bilang, Pak Arnold ikut mobilku ya. Pak Arnold nyetir di belakang, pasti lihat mobilku terus kan. Namanya ikut. Jangan disalib, Pak. Yesus ikut aku, ya kan. Tiba-tiba lihat ke belakang, Yesus belok, ya kan? Kemana itu Yesus? Kok nggak ikut aku? Yesus yang nyanyi ya, mengikut Pak Arnold gitu, nggak mungkin. Pak Arnold yang nyanyi, aku iring Yesus, kan gitu. Jadi kalau kita mengikut Yesus, kita nggak jalan dalam kegelapan. Maksudnya gini, ketika selama itu Yesus ada di depan kita berjalan gitu kan, nggak akan tersesat. Bukan soal kamu ngerti atau enggak. Kadang-kadang enggak ngerti kok. Tapi enggak apa-apa. Orang saya bilang, Pak Arnold ikut aku ya, ikut mobilku ya. Pak Arnold enggak dikasih tahu mau kemana. Kita makan enak ya Pak. Oke misalnya ya, Pak kita makan enak hari ini. Makan apa? Makan enak. Yang enak itu apa? Sasang. itu aja. Kode keras Pak. Kode keras. Nah, oke, jadi misalnya kita, Pak Arnold, saya ajak makan enak Pak, ikut mobilku ya, ikut. Nah, walaupun Pak Arnold nggak tahu, ikut aja. Sampai sana udah pasti enak. Kenapa? Karena Pak Arnold tahu siapa Iskandar. Reputasinya bagus. Kalau bilang enak pasti enak gitu. Walaupun nggak tahu mau dibawa kemana, ikut aja. Nanti nyampe enak Pak pastikan. Kalau kita tahu siapa yang kita ikut. Tapi kalau kita ikut orang yang nggak jelas juga, Pak Arnold, ikut yuk. Kenapa Pak? Mau kemana Pak? Makan enak kita Pak. Di mana? Aku pun nggak tahu. Ikut aja lah. Yang katanya orang buta menuntun orang buta ya kayak gitu. Tapi Yesus enggak. Makanya dia bilang dengan yakin, ikut aku. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Box kedua, amin. Box kedua, bungkus ya. Yohanes 10. Dekat-dekat saja dia ya. Yohanes 10 sekitar ayat. Oke, mulai aja ayat 1, enggak apa-apa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dulu kan saya pernah khotbah ini ya, kalau nggak salah ya. Saya bilang gembala kenal dombanya dan panggilnya pakai nama. Pak Arnold, absensinya gitu ya. Absensinya gitu, ya, hadir gitu. Nah oke, ini nggak cocok untuk direkam ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini keluarga ya. Oke, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Ini gembala saudara kan. Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi box yang ketiga ini dan keempat ini double combo. Di kisah yang sama ya, double combo. Tetapi seperti orang asing pasti tidak mereka ikuti. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu. Yesus itu apa katanya? Pintu ke domba-domba itu. Yesus itu adalah akses. Ya. Jadi sekarang yang jaga kita, kalau kita menganggap kita domba ya, yang jaga kita gembala atau domba? Atau kita jaga diri sendiri? Kalau domba bisa jaga diri sendiri, nggak perlu gembala. Iya kan?
Jadi kalau misalnya ada musuh pengen mau merusak kawanan domba, jangan khawatir saudara. Yesus yang protect. Amin. Karena aksesnya harus lewat dia. Pernah dengar kan film cerita silat, langkai dulu mayatku. Gitu. Yesus akses ke domba-domba itu. Mau lawan, lewat Yesus dulu. Bisakah? Nggak bisa, saudara. Amin. Fully protected ya. Amin. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu katanya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Saudara, kalau ini juga berbicara supaya domba-domba itu, kan ada pintu tuh. Akses domba itu keluar dan masuk lagi ke kandang itu pintu, lewat pintu. Dan Yesus pintunya. Katanya kalau dia bisa akan selamat, mau masuk dan keluar. Waktu dia keluar dia menemukan padang rumput. Jadi kalau kita mau mengakses kehidupan yang segar ya, yang makanannya padang rumput itu, biar kita baring di sana gitu ya. Gini saudara, singkat cerita adalah kalau saudara pengen hidup saudara sangat bisa dinikmati, aksesnya cuma lewat Yesus. Amin. Mau keluar masuk selamat, aksesnya lewat Yesus. Mau keluar, aksesnya lewat Yesus. Mau pulang, tetap lewat Yesus. Amin. Oke. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi lucu kan saudara, bayangkan ya. Gembala kalau mau datang ke domba lewat pintu. Pintunya Yesus. Gembalanya Yesus juga. Hebat kan? Yesus datang lewat Yesus. Ya kan? Ya kan, buka pintu kita bisa keluar, ya kan? Ada padang rumput di sana. Setelah puas bermain-main balik lagi ke kandang pun lewat Yesus. Amin. Dan gembala yang model ini bukan gembala yang ketika ada serigala datang dia kabur. Bukan saudara. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya heran, kok nyawa domba lebih berharga dari nyawa gembala ya? Kalau hari ini ada orang ngangon sapi, tiba-tiba ada truk lewat gitu kan, lewat. Yang mau diselamatkan itu sapinya atau gembalanya? Sapinya. Kalau menurut konteks ini, sapinya lebih berharga. Tapi maksud saya, nyawa manusia tentu lebih berharga. Tapi kenapa kita diibaratkan domba, Yesus diibaratkan gembala, yang serahkan nyawa justru gembalanya? Seberapa besar cintanya kepada kita? Seberapa berharganya kita? Sampai dia harus korbankan nyawanya. Iya kan? Dan selalu saya percaya, sangat percaya ketika ada domba di dalam, satu saja yang dicoba untuk diganggu, gembalanya siap pasang badan. Satu saja yang diganggu, nggak usah semua deh, satu aja pasti pasang badan. Karena dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan kalau seorang upahan katanya, yang bukan gembala dan bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Jadi Yesus bukan dibayar. Misalnya contoh Bapak utus Yesus turun ke bumi jadi manusia ya, jadi anak tapi wujudnya manusia. Oke, nanti ku bayar kamu. Enggak mungkin. Yesus bukan orang upahan. Yesus itu anak Allah. Amin. Dia Allah anak. Bukan anak Allah saja. Dia Allah anak. Ya kan? Dan dia korbankan nyawa. Untuk domba kayak kita. Kadang-kadang saudara, kita aja tidak menghargai orang. Oke, nggak cukup sampai di sana. Kadang-kadang kita aja nggak hargai diri kita. Tapi kok Yesus mau mati untuk orang kayak gitu? Iya kan? Saya selalu bilang kan, kalau lihat di cermin wajah kita, kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, sering kita nggak suka orang yang ada dalam cermin. Kita menghakimi orang, terus kita hakimi juga diri kita. Dan orang-orang yang kita hakimi nggak benar itu, Yesus korbankan nyawanya untuk orang itu. Gimana? Ya kan?
Nah, termasuk orang yang belum terima Yesus pada hari ini. Termasuk kawan-kawan kita, ya kan? Kadang-kadang kita mendekati mereka, kadang-kadang kita coba memberitakan Injil. Kadang-kadang mereka tolak, ya kan? Dengan yakin dia tolak. Oke, dia tolak. Saudara bilang, bodoh kali. Udah dikasih kabar baik, nggak mau juga. Ya sudah, good luck lah ya, good luck ya. Aku udah nggak berdosa ya, aku udah bebas ya, cuci tangan ya. Aku nggak ikut lagi ya untuk darahmu yang tertumpah itu. Ya, pakai ayat pula kan gitu. Kita kesel sebenarnya dalam hati. Tapi orang yang saudara kesel itu, Yesus serahkan nyawa untuk orang itu. Dan saudara nggak tahu dia kapan terima Yesus. Saudara nggak bisa menghakimi orang, bahkan sampai orang itu sudah meninggal pun. Saudara bisa hakimi seseorang itu sudah selamat atau enggak. Karena saudara nggak tahu dia percaya atau enggak. Betul? Banyak orang Kristen, kita tadi udah dengar box pertama sangat bagus kan. Akulah roti. Kalau datang kepadaku, maka tidak lapar. Kalau percaya kepadaku, maka tidak haus. Udah tahu, tapi seberapa sering kita makan tapi tidak minum. Seringkali kita tahu tapi enggak percaya. Seringkali kita bilang kita percaya, tapi kenyataannya enggak. Iya kan? Ngomong kan gampang ya. Ya, haleluya, amin. Iya, gampang ya. Apalagi suasana mendukung, pasti gampang. Lagunya pas, bisa. Nanti dengar lagu yang patah hati, pas juga ini. Ikut juga yang sana-sana. Yang patah-patah hati itu ikut juga kan. Diimprovisasi lagi refnya. Lagu sedih, lagu patah hati diimprove lagi. Ya kan? Bukan lagu-lagu rohani atau pujian penyembahan yang kita improve. Oke, kemudian, nah, saya lanjut ke ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa. Sekali lagi dia perkenalkan Bapa, saudara. Bapa mengenal aku katanya. Dia kasih picture, dia kasih gambar, dia kasih blueprint. Dia kasih kalau kalau mau bangun gedung, bikin gambarnya itu apa itu? Arsiteknya. Sketsa, tapi apa itu? Desain, modelnya. Nanti mau kayak gini kita buat. Nah gitu. Jadi Yesus mengatakan, seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Itu yang dia ingin saudara seperti dia. Itu blueprintnya, itu patternnya, itu polanya. Nah kalau yang suka jahit baju tahu ya. Polanya, saya dulu lihat mama saya kok banyak bekas-bekas guntingan kertas ya, kertas gitu. Ternyata itu namanya pola ya. Itu yang dia copy, terus dia simpan. Nanti dia koleksi lah itu pola. Oh ternyata pola kayak gitu. Jadi nanti apapun warna-warna kainnya, itu juga bentuknya. Orang polanya kayak gitu. Ya kan? Mau apapun suku kita, kalau kita ikut Yesus, ya kan polanya sama. Karena antara Bapa dan Yesus seperti itulah kita dengan Bapa nanti. Betul? Apapun warna kita. Amin ya. Tidak jadi masalah. Dan juga sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain dan seterusnya, itu adalah bicara tentang bukan Yahudi. Sebenarnya kita seperti itu. Ya. Dan Yesus juga menyerahkan nyawa untuk domba-domba seperti kita-kita ini. Oke, nah itu box keberapa? 1, 2, 3, 4 ya. Karena 3 dan 4 itu combo ya. Kelima, Yohanes 11. Yohanes 11 ayat, ini bicara soal Lazarus ya. Karena waktu itu Marta datang kepada Yesus. Mungkin ayat 21 kita mulai. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tegas ya, singkat, tegas sekali. Oke. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta tahu, dan pengetahuan Marta nggak salah. Tapi maksud Yesus bangkitnya sekarang. Marta pengetahuannya adalah pengetahuan teologia. Kadang-kadang ya, jangan main teologia sama Yesus. Betul kan?
Kalau teologi kan ada buku-bukunya semua, referensinya ada. Marta itu orang yang punya referensi. Saya tahu, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dia tahu itu pelajaran. Berarti dia ada ikut kelas agama. Ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, nanti kita cerna lagi. Pak, kalau gitu berarti orang mati kita bisa doakan juga ini. Nanti kalau ada pelayanan orang meninggal, aku doakan aja bangkit aja udah. Kan gitu kan. Saran saya sih boleh coba sih. Tapi ketika Tuhan suruh baru lakukan. Kalau Tuhan tidak suruh kamu lakukan begini-begini, seolah-olah itu adalah bahan pelajaran, saudara, pelajaran agama lagi tuh. Ya kan, mendoakan orang mati, bangkit-bangkitkan, dalam Yesus bangkit, itu mungkin teologi yang saudara pelajari juga di pelajaran agama. Bukan karena Yesus mengatakan sesuatu. Jadi kalau Tuhan suruh kamu lakukan, lakukan. Tapi kalau nggak suruh, ya jangan kecewa kalau nggak ada hasil. Paham ya? Tapi kalau sudah Tuhan yang suruh, lakukan saja. Nggak usah pikirin hasil. Amin? Ya. Nah, akulah kebangkitan. Dan ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Ya, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, yang masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi kadang-kadang kita pikir ya keberadaan Yesus itu seperti ini. Kalau misalnya Lazarus ya kan tidak akan mati kalau Yesus ada gitu. Ini juga salah satu orang termotivasi, orang-orang Kristen termotivasi untuk melakukan pelayanan mungkin yang kayak tadi. Saya tahu ada beberapa pendeta yang sangat, bahkan saya pernah dengar kesaksian ya, katanya dia pernah doain orang mati bangkit. Wah, sulit dipercaya, tapi saya nggak mau menyangkal karena itu kan pengalaman orang ya. Cuman yang cerita dia, bukan orang lain, dia cerita, aku pernah doakan orang mati bangkit. Wah, luar biasa sekali bagi saya ya. Nah, cuman yang adalah kebangkitan adalah Yesus, saudara. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Siapa yang nggak mau hidup selamanya? Immortal, tidak bisa mati. Jadi, pastor yakin, pastor tidak bisa mati. Iya, saya yakin tidak bisa mati. Loh, jadi nanti mati gimana? Itu bukan kematian. Itu pindah alam aja. Karena katanya kalau sudah mati pun dia tetap hidup. Nah, pertanyaannya kematian kayak apa, kehidupan seperti apa? Kematian akan hidup yang bisa mati. Tapi hidup di alam yang memang gak bisa mati lagi. Kan gitu. Jadi ngapain kita di sini sekarang, sisa waktu ini? Kita udah tahu ya sekarang ya, kita semua pasti meninggal dunia suatu hari. Dan kalau sudah meninggal, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Berarti hidup lagi. Udah mati, hidup lagi. Nah, mati yang kayak apa, hidup yang kayak apa gitu. Jadi yang hidup yang sekarang ini gimana? Sebelum mati yang tadi itu. Ngapain? Mengenal Kristus lah saudara. Mengertilah siapa kamu. Dan latihanlah saudara. Latihan. Ini kesempatan bagi kita. Di sana nanti hidup yang tidak bisa mati lagi. Ya kan? Nggak ada lagi orang yang maki-maki kita. Mau latih kesabaran nggak ada di sana. Semua sabar. Nggak ada lagi latihan. Ya mau main bola pun nggak bisa kayaknya di sana Pak. Sepak bola nggak ada klub-klub di sana. Semua kawan, tidak ada lawan, ya kan? Tidak ada lagi yel-yel yang ye ya kan? Persija lawan apa, nggak ada. Semua kawan. Jadi ya ada apa namanya bumbu-bumbunya di dunia ini.
Jadi harus dinikmati bumbunya itu. Siapa yang mau makan nasi putih terus? Enggak ya? Enggak kan? Jadi enggak usah khawatir ya. Itu box keberapa? 5. Oke, ke-6. Yohanes 14. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau dia teguhkan ada sosok Tuhan yang adalah Bapa. Tapi Bapa ini tidak bisa kita jangkau kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Saudara, ini adalah poin yang membuat saya menerima Yesus. Mengapa? Karena kalau tidak ada poin ini, saudara, kita hanya jadi orang beragama. Mengapa? Karena agama mengajarkan jalan. Ada jalan keselamatan, ada jalan kebenaran, ada jalan apalagi menuju kesucian, menuju pencerahan, jalan semua jalan. Mereka ngajarin jalan, saudara. Yang harus jalani siapa? Saudara yang jalani. Itu agama. Apakah bagus? Sangat bagus. Jalan itu semua bagus, yang gak bagus orangnya. Saya pun bisa bikin agama baru kalau mau. Cuma gak ada yang mau ikut. Saya bikinlah jalan-jalannya sendiri. Tapi saya pun gak bisa jalani. Karena saya tahu mana yang baik dan jahat. Kalau saudara bermodalkan nurani, tahu mana yang baik dan jahat, cukup bikin agama, udah bisa. Tuliskan aja yang ada di nuranimu. Oke, jangan membunuh. Betul kan? Apa ada yang puas dengan membunuh? Kecuali psycho. Kalau orang normal kan nggak mungkin membunuh itu kenikmatan, kan nggak mungkin. Kita buatlah jangan membunuh, jangan berbohong. Karena nurani kita juga berontak kalau ada orang berbohong sama kita. Kita tahu itu nggak baik, itu jahat. Oke, jangan. Yang jahat jangan. Yang baik harus. Yang jahat jangan. Bermodalkan itu saja udah bisa bikin agama. Tapi walaupun kita udah bikin jalannya, kita toh gagal di jalan itu. Udah jalan separuh, putar balik. Iya kan? Bikin jalan sendiri, putar balik. Kenapa? Nggak sanggup jalani. Kita yang bikin jalannya, nggak sanggup kita jalani juga. Ya kan? Taurat adalah contoh. Itu Tuhan yang beri. Taurat bagus, sangat bagus. Taurat itu suci, sangat suci. Itu adalah parameternya. Kalau kamu melanggar, kamu nggak suci. Berarti suci ini hukum. Betul kan? Berarti ini hukum sangat suci dan Tuhan yang beri. Sebagai perwakilan dari semua keyakinan. Ya, tapi gagal. Tapi Yesus enggak bilang, aku tunjukkan jalannya, ya kan? Enggak. Dia enggak bilang, aku tunjukkan jalannya, kebenarannya, dan hidupnya. Ya kan? Nanti kamu jalan sendiri, kamu benarin dirimu sendiri, dan kamu hidupi sendiri itu semua. Baru kamu bisa ketemu Bapa. Yesus enggak bilang begitu loh. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti memang inilah yang membedakan, saudara. Yesus itu bukan agama, amin? Udah pasti bukan. Karena kalau agama pasti minta kita untuk tahu jalannya, benarin dirimu, hidupi itu semua. Kalau gagal, mulai dari nol, ulang lagi. Betul kan? Agama. Enggak usah agama deh, sekolah. Ujian gak lulus, ujian ulangan. Tinggal kelas. Ada turun kelas enggak ya? Nanti kita ciptakan ya, edukasi baru. Apa? Bisa turun kelas. Oh ternyata SD 3 ya. SD 2 kamu belum bisa, oke turun dulu SD 1. Sampai umur 50. Asik-asik lupa yang kita pelajari. Ulang-ulang terus. Coba tanya, berapa banyak kawan kita yang punya agama? Ya semua punya lah pasti. Coba tanya, lakukan dulu menurut ajaranmu masing-masing, keyakinan dan kepercayaanmu masing-masing. Coba jalani. Nanti kalau gagal ulang dari nol, sampai mati pun gagal terus, saudara.
Oleh sebab itu Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya sangat puji Tuhan untuk hal ini. Oke, akulah yang terakhir, ya, box yang terakhir. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 1, start dari sana. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Dia tetap perkenalkan Bapa lagi. Walaupun itu karya dia, tapi dia tetap tunjukkan kepada kita bahwa Bapaknya yang pengusaha. Dia itu menyelesaikan tugas. Amin. Pengusahanya tetap Bapa. Akulah pokok anggur. Kenapa dia harus jadi pokok itu? Sebenarnya harus kita. Tapi kan kita nggak layak. Kalau kita bilang Bapak pengusaha, Tuhan adalah pengusaha pokok anggur, kita yang harusnya jadi pokok, tapi kan nggak memenuhi syarat. Harus Yesus yang jadi. Oke, Yesus yang jadi, kita di dalam. Beres. Tinggal berbuah. Kalau enggak, kita jadi pohonnya, gagal terus kayak tadi lagi. Cerita tadi lagi. Gagal lagi. Enggak jadi berbuah. Enggak ada satupun di antara kita yang berbuah. Kalau tidak dalam Kristus. Makanya dia bilang, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Saudara udah tahu ini ya, bahwa bukan dipotong tapi diangkat. Balikin lagi ke salib. Ya, nanti Pastor Paul waktu ada di sini, kita mungkin ya nanti akan adakan semacam sesi Bible Camp ya. Nanti kita godok ya, bikin Bible Camp. Saya sarankan saudara mungkin bisa ambil cuti untuk ikut, ya kan? Untuk ikut mungkin seharian atau 2 hari, saya nggak tahu, nanti kita godok. Dan di sana saudara udah mulai boleh catat pertanyaan-pertanyaan Alkitab. Tapi yang Alkitab ya, jangan yang lain. Iya, dan nanti tanyaannya yang cerita silat, ya kan? Pastor Paul mana tahu? Kebetulan dia baca ya bisa, tapi kalau enggak kan nggak bisa. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi kayu api. Ya kan, kalau bikin api unggun butuh orang kayak gitu. Satu bahan juga yang dibutuhkan untuk bikin api unggun. Tapi kan saudara bukan, saudara kan pokok anggur, Yesus pokok anggur, saudara ranting, saudara yang berbuah nanti kalau tetap ada di pokok anggur yang benar tadi. Dan Bapa itu adalah pengusaha. Kalau Tuhan adalah pengusaha, bisa gagal panenkah? Nggak mungkin. Kalau Bapa Tuhan adalah pengusaha, ada hama datang menyerang, kira-kira sebagai pengusaha diapain? Iyalah, pasti dirawat, dijaga. Pengusaha itu pasti nggak mau rugi, saudara. Iya kan? Saudara cuma perlu merenungkan ini saja. Oke, kalau Bapak adalah pengusaha, kita cuma ranting, aman ya kita sebenarnya. Iya, karena ranting juga nggak bisa bersihkan diri sendiri, betul nggak? Nggak mungkin kan, saya ranting, Pak Arno ranting. Ya, Pak, ya, aku agak kotor ini, tolong bersihin. Enggak, bersihin pakai air firman. Kan gitu kan? Firman juga Yesus kan? Jadi Yesus yang bersihkan kita. Kita sama-sama ranting, cuman kebetulan satu pastor yang ngomong, satu yang duduk dengar. Tapi sama-sama ranting kita sama-sama berbuah. Amin. Tapi pengusahanya tetap Bapa. Dan Yesus selalu memperkenalkan setiap orang yang mendengar dia bicara, perkenalkan Bapa. Kalau kita dalam pembahasan kita tentang firman Tuhan membawa orang kepada Yesus, maka kita harus ingat, Yesus tak bawa orang kepada Bapa. Dan karena itulah dia menjadi jalan bagi kita, sehingga kita yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak. Dan pada saat kita sudah jadi anak, kita full persis seperti Yesus. Kalau kita full persis seperti Yesus, semakin penasaranlah pelajari seperti apa Yesus.
Supaya tidak rugi, saudara. Ya kan? Karena kita kan jalan selama hidup di atas muka bumi ini. Masa mau rugi? Nggak mungkin kan? Nah sekarang udah dikasih tahu. Kalau nggak mau rugi, ya kan, pelajari siapa diri kamu dalam Kristus. Oke, dipelajari. Oke, datang kepada Yesus itu tidak akan lapar. Percaya kepadanya, tidak akan haus. Oke, sikat, ya kan? Jadi waktu kita jalan-jalan ada kejadian, nggak galau, aku kan udah makan, nggak lapar aku. Nggak haus juga, aku kan percaya Yesus. Wah, jalan terus, orang bingung liatnya. Kamu udah banyak melanglang buana, udah banyak kejadian, tuh kamu stabil banget. Akhirnya orang jadi percaya Yesus, itulah buah. Kok bisa ya? Ya kamu cuma tinggal dalam Kristus kok. Kamu cuma ranting yang tinggal dalam pokok anggur yang benar tersebut, kamu berbuah. Pada waktunya kamu berbuah sendiri. Yang penting tinggal dalam aku di dalam kamu, kata Yesus. Cukup. Mau panen, urusan Bapak. Amin. Mari kita bangkit berdiri.